Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 9 beranggotakan saya, Muhammad Alafan Nahar Utama, nomor pokok mahasiswa 1221963, dan rekan saya, Bagus Lianto, NIM 1211983. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas organisasi dan manajemen perusahaan industri, yaitu proses manajemen dan manajemen perancangan dan pengendalian. Studi kasusnya pada PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk di Bandung. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu mengenai sejarah singkat dari PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk. Yang pertama, ini menjelaskan bagaimana perusahaan ini berdiri sampai sekarang. Perusahaan ini diawali dari tanggal 22 Oktober 1968, berawal dari perusahaan susu pada tanggal kemudian resmi menjadi CV Jaza Murni Trading and Industry Company. Yaitu selanjutnya perusahaan tersebut mengalami perubahan, yaitu tepatnya pada tanggal 2 November 1971 berubah menjadi perseroan PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company, yaitu persekutuan dagang berdasarkan Akta Nomor 8 tanggal 2 November 1971. Perusahaan tersebut mengalami peningkatan lagi pada perkembangan pada tahun 1975, yaitu berkembang dengan menjalin hubungan rekan dengan Tetra pada pelopor produksi susu UHT di Indonesia. Perusahaan Tetra ini yaitu adalah perusahaan pengepekan atau packing dari produk PT Ultramilk Industri Tbk. Dan hingga saat ini PT Ultramilk Industry menjadi salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia yang menciptakan minuman suci hama atau aseptik makanan yang dapat bertahan lama dan juga memproduksi keju skala besar. Yang selanjutnya yaitu mengenai gambaran umum perusahaan. Gambaran umum perusahaan di sini yang pertama, PT Ultramilk Industry Tbk, yaitu merupakan perusahaan yang mempelopori pengembangan minuman suci hama untuk memenuhi banyak permintaan minuman refrigerator free di Indonesia. Yang kedua, perseroan ini bergerak dalam bidang industri, makanan, dan minuman, yaitu rupa-rupa mentega, susu bubuk, 40 susu kental manis, dan minuman aseptik yang diproses dengan UHT atau ultra high temperature dan dikemas dalam kemasan karton seperti pada minuman yang di samping ini, gambar ini. Yang selanjutnya yaitu mengenai tempat atau kantor pusat dan pabrik terletak di Jalan Cinere nomor 131 Padalarang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan visi misi. Tujuan dari perusahaan ini yaitu mempertahankan secara turun-temurun terus bertumbuh dan berkembang dengan pesatnya dan hingga unggul sebagai leader produsen produk susu cair segar dalam hal ini dengan proses UHT dan juga minuman siap saji. Untuk visinya sendiri yaitu menjadi perusahaan industri makanan dan minuman yang terbaik dan terbesar di Indonesia dengan senantiasa menjaga kepuasan konsumen serta menjunjung tinggi kepercayaan pemegang saham dan mitra kerja perusahaan. Yang kedua selanjutnya itu adalah misi. Misinya yaitu menjalankan usaha dengan dilandasi kepekaan yang tinggi untuk senantiasa berorientasi kepada pasar konsumen dan kepekaan serta peduli untuk senantiasa memperhatikan lingkungan yang dilakukan secara optimal dan memberikan nilai tambah sebagai wujud pertanggungjawaban kepada pemegang saham. Jadi perusahaan ini juga mementingkan aspek-aspek lainnya yaitu
selain konsumen dan pemegang saham, perusahaan ini juga memperhatikan aspek lingkungan. Selanjutnya yaitu memasuki deskripsi perusahaan. Deskripsi geografis perusahaan. Menceritakan sedikit tentang geografis perusahaan, yaitu perseroan ini terletak di Jalan Cinere, Padalarang, Kabupaten Bandung. PT Ultramilk lokasinya ini memilih lokasi yang mendekati sumber daya alam atau bahan bakunya, yaitu terletak di daerah pedalaman Bandung yang subur akan hasil agrikulturnya, bahan-bahan segar dan sampai susu dan buah-buahan tropis. Lokasi ini terletak di lintasan peternakan pertanian sehingga memudahkan pasokan bahan bakunya. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas bahan baku produksi. Oke, yang selanjutnya masuk ke materi definisi-definisi manajemen. Ya, ini definisi manajemen secara umum dapat didefinisikan bahwa ilmu manajemen adalah suatu ilmu, seni, dan proses kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai tujuan bersama dengan mengelola sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara optimal melalui kerjasama antar anggota. Di sini kita mengambil contoh yang definisi dari para ahli, yaitu Gordon. Manajemen adalah metode yang digunakan administrator untuk tugas-tugas tertentu atau mencapai tujuan tertentu. Yang kedua adalah G.R. Terry, yaitu manajemen yaitu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, perorganisasian, pergerakan, dan pengendalian untuk membentuk serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Yang selanjutnya yaitu proses manajemen. Proses manajemen di sini saling berkaitan, yaitu dari 4 unsur, yaitu perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Proses di sini harus saling berkaitan antar 4 elemen tersebut, seperti pada gambar di layar ini. Yang selanjutnya, definisi-definisi manajemen perencanaan dan pengendalian. Yang pertama, definisi manajemen perencanaan. Manajemen perencanaan di sini merupakan bagian dari fungsi manajemen sebelum pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Yang selanjutnya yaitu definisi pengendalian manajemen. Definisi pengendalian manajemen di sini yaitu semua usaha perusahaan yang mencakup metode, prosedur, dan strategi perusahaan yang mengacu pada efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan agar dipatuhinya kebijakan manajemen serta tercapainya tujuan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu proses manajemen perusahaan. Kami jelaskan menggunakan bagan seperti gambar di layar ini, yaitu manajemen, yaitu didefinisikan sebagai metode dan ilmu seni, suatu proses yang menggunakan ilmu seni. Yang selanjutnya, fungsi-fungsi dari manajemen itu adalah yaitu planning, organizing, actuating, controlling. Kemudian diterapkan kepada kelompok orang. Kelompok orang tersebut yang dilengkapi dengan 6M sebagai sasaran-sasarannya, yaitu man, money, material, machine, method, dan market. Semua di sini tujuannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya yaitu manajemen perencanaan dan pengendalian di perusahaan. Proses perencanaan manajemen terdiri dari 2 proses, yaitu yang pertama sasaran, perusahaan menetapkan sasaran, kemudian perusahaan dalam mencapai sasarannya itu, dia menyiapkan plan atau rancangan. Yang kedua, proses pengendalian manajerial manajemen,
itu dibagi menjadi dua, yaitu programming adalah tahapan perusahaan dan menentukan program-program yang dilaksanakan. Yang kedua, yaitu penganggaran atau budgeting adalah tahap yang telah direncanakan secara terperinci dan dinyatakan dalam satuan moneter. Lalu selanjutnya ada struktur organisasi dan deskripsi tugas jabatan di PT Ultra Jaya Milk Industri Tbk. Yang paling atas yaitu ada rapat umum pemegang saham, di bawahnya ada dewan komisaris, yang di bawahnya dewan komisaris ada komite audit. Di bawah rapat umum pemegang saham yaitu ada direksi, kemudian di bawah direksi ada dua, yaitu ada sekretaris perusahaan dan internal audit. Di bawah direksi sendiri juga terdapat beberapa jabatan, yaitu ada bagian penjualan dan distribusi, personalia dan umum, manufaktur, pengadaan, engineering, pemasaran, keuangan dan akuntansi, dan juga ada informasi dan teknologi. Kemudian selanjutnya yaitu proses manajemen di PT Ultra Jaya Milk Industri Tbk. Proses produksi. Secara garis besar, proses produksi di PT Ultra Jaya Milk Industri yaitu pengantaran bahan mentah, pendinginan, dan penyimpanan. Kemudian ada formulasi, pemurnian, homogenisasi, dan pasteurisasi. Kemudian ada perlakuan UHT. Setelah itu yaitu penyimpanan dan pembungkusan aseptik, dan terakhir yaitu ada pembungkusan dan penyimpanan di gudang. Fungsi perencanaan yang dilakukan yaitu fungsi perencanaan adalah sebuah komitmen untuk memproduksi produk dan brand berkualitas tinggi yang mengiringi perkembangan kebutuhan masyarakat. Lalu ada fungsi perorganisasian, yaitu yang pertama ada pengalokasian sumber daya, yang kedua menetapkan struktur organisasi yang mengajukan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab, yang ketiga ada kegiatan pengrekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat ada kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang tepat. Lalu pada fungsi pengarahan dan implementasi. Yang pertama yaitu mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar mencapai tujuan. Yang kedua yaitu memberi tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. Yang ketiga yaitu menjelaskan kebijakan yang telah ditetapkan. Lalu ada fungsi pengawasan dan pengendalian. Yang pertama yaitu mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis dengan indikator yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin terjadi. Yang ketiga, melakukan solusi alternatif atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Kemudian ada manajemen perencanaan dan pengendalian di PT Ultra Jaya Milk Industri. Manajemen perencanaan yang dilakukan yaitu menetapkan tujuan, menetapkan target bisnis, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan strategi bisnis, yaitu ada dua strategi, yaitu strategi pada produksi dan juga strategi pada distribusi. Lalu menentukan sumber daya yang diperlukan, yaitu baik dari sumber daya alam dan teknologi serta sumber daya manusia. Lalu ada menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam mencapai tujuan dan target bisnis. Pengendalian yang dilakukan pada PT Ultra Jaya Milk Tbk. Pelaksanaan pengendalian intern dan rekomendasi audit internal terhadap penjualan yang ditetapkan oleh PT Ultra Jaya. Yang pertama, menyusun anggaran penjualan. Anggaran penjualan mencakup jangka waktu 1 tahun dan dirinci dalam bulanan. Menyusun anggaran penjualan direktur melibatkan partisipasi para manajer. Lalu pengendalian dan pengawasan. Yang pertama yaitu mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan dan target bisnis dengan indikator yang telah ditetapkan. Kemudian mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin terjadi. Lalu melakukan solusi alternatif atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Dan terakhir yaitu ada pengendalian dalam kebijakan lingkungan.
Lalu ada internal audit. Internal audit adalah sebagai media atau alat pengendalian manajemen. Fungsinya yaitu melakukan fungsi kontrol atau pengendalian terhadap seluruh aktivitas operasional perseroan sehingga tercipta adanya good corporate governance. Fungsinya tetap harus internal audit, fungsinya tetap harus independen terhadap semua divisi, departemen, dan unit organisasi perusahaan yang ada. Lalu, divisi internal audit pada PT Ultra Jaya Industri Tbk ditujukan untuk membangun, menilai, dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai atas pengamanan aset perusahaan, tercipta efisiensi usaha, serta adanya ketaatan pada prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan manajemen. Divisi internal audit mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan audit secara profesional. Divisi internal audit memiliki standar audit dan kode etik yang berlaku serta selalu menjaga sikap independen yang sangat tinggi. Kesimpulan, PT Ultra Jaya Milk Industri Tbk dimulai dari pabrik susu rumahan pada tahun 1958 di Bandung, Jawa Barat. Perusahaan multinasional yang memproduksi minuman yang berawal dari industri rumah tangga. Kemudian menjadi suatu entitas perseroan terbatas pada tahun 1971. Lalu menerapkan konsep dalam fungsi manajemen yang digunakan adalah fungsi organisasi laba setiap produksi PT Ultra Jaya Milk Industri Tbk, berusaha untuk memperoleh keuntungan maksimum dengan biaya minimum untuk keberlangsungan usaha. Kesimpulan yang ketiga yaitu berkaitan manajemen perencanaan dan pengendalian PT Ultra Jaya Milk Industri Tbk telah menerapkan proses manajemen yang cukup tinggi dari proses perencanaan pengendalian produksi, perorganisasian, dan lingkungan. Saran untuk proses manajemen yaitu untuk proses manajemen PT Ultra Jaya Milk Industri agar tetap menjaga iklim keoptimalan dalam penerapan fungsi-fungsi manajemen dibeban tugaskan pada berbagai divisi dari perencanaan produksi, perorganisasian, hingga pemasaran yang harus tetap bersinergi agar tujuan perusahaan tercapai. Lalu saran untuk manajemen perencanaan, divisi pemasaran yang diharapkan terus melakukan evaluasi aktivitas pemasaran sesuai dengan strategi perusahaan yang telah ditetapkan dan bekerja sama dengan pihak lain serta seperti biro iklan atau departemen lain seperti bagian produksi untuk memastikan aktivitas pemasaran dapat dilakukan dengan baik dan pangsa pasar terbuka lebih luas. Saran untuk manajemen pengendalian yaitu mempertahankan kualitas baik rekomendasi audit internal yang dimiliki agar tetap bekerja dengan optimal dan terus menjaga independen dalam ya. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kami dari kelompok 9, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.